Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, baik yang berada di masjid dan yang ada di rumah yang menyaksikan via Zoom, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk memasuki bulan yang mulia selain bulan Ramadan, bulan yang dimana siang harinya bahkan lebih utama daripada siang hari di bulan Ramadan, dimana bulan inilah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ma min ayyam, tidak ada satu hari pun al-amalu sholih fihinna, amal soleh di dalamnya, ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, insyaallah. Maka para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah juga jihad fi sabilillah itu tidak bisa menyamai pahala orang yang beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini ya Rasulullah? Walal jihad fi sabilillah, kata Nabi, tidak juga jihad fi sabilillah menyamai pahala orang yang melaksanakan ibadah-ibadah amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Masyaallah. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, amal yang paling utama adalah jihad fisabilillah. Tapi kata Rasul, jihad fisabilillah tidak bisa menyamai orang yang beramal soleh di awal mula bulan Dzulhijjah. Masyaallah. Illa rajulun, kecuali seseorang, kata Rasulullah, kharaja, dia keluar, binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dan juga dengan hartanya, walam yarji min zalika bisyai, dan sedikit pun tidak kembali ke rumahnya, atau dia tidak sedikit pun bisa kembali. Maksudnya nyawanya tidak kembali, hartanya tidak kembali. Artinya dua-duanya mati, atau dua-duanya tidak kembali ke rumahnya karena dia mati fi sabilillah atau mati syahid. Maka orang yang seperti itulah yang bisa menyamai amal soleh yang dilakukan di awal mula bulan Dzulhijjah. Masyaallah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita niatkan karena Allah duduknya kita di tempat ini setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan duduknya kita ini pun sebagai amal soleh yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, dan mudah-mudahan amal ini dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang lebih besar daripada jihad fi sabilillah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, baik yang berada di masjid maupun yang ada di rumah, kita akan coba melanjutkan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan sirah kita, di mana terakhir kita membahas tentang dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu berdakwah dibagi dua jenis. Pertama secara apa Bapak Ibu? Sembunyi-sembunyi, sirriyah. Yang kedua secara apa? Terang-terangan. Dan ini dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di pertemuan kita kali ini masih di seputar dakwah yang berada di mana Bapak Ibu? Di Mekah ya, karena sebelum apa?
hijrah. Jadi nanti ada dakwah di Mekah dan ada dakwah di Madinah. Nah, dakwah di Mekah ada dua, sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita coba melanjutkan ya. Di sini mungkin sudah tampil ya di sana, di mana tahapan yang kedua ini ya adalah dakwah secara ya ini secara terang-terangan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dakwah secara terang-terangan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ini nih, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabatmu, kepada keluargamu yang terdekat. Nah, jadi pertama kali Nabi diperintahkan itu untuk berdakwah kepada orang yang terdekat dengan beliau, yaitu siapa Bapak Ibu? Keluarganya, keluarga Rasul. Dimulai dari Khadijah istrinya kan sudah kita bahas, kemudian juga apa? Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Zaid bin Harisah dan lain sebagainya. Kemudian Nabi disuruh untuk berdakwah kepada kerabat-kerabat yang lain, yaitu Bani Muttalib dan Bani Hashim ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dengan ayat inilah Nabi mulai berdakwah kepada keluarganya. Dan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini saya tambahkan atau saya kutip di dalam kitab Ar-Rahiq wal Maktum, bahwasanya di dalam surat ini Bapak Ibu, ini berkisah tentang Nabi Musa. Jadi di dalam surat Asy-Syu'ara ini ada cerita tentang siapa? Nabi Musa. Di mana sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa ini dikejar oleh siapa? Firaun dan juga bala tentaranya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam beliau dikejar menyeberangi apa Bapak Ibu? Lautan ya, Laut Merah. Kemudian setelah sampai, tadinya beliau ingin memukulkan atau ingin segera menjadikan lautan itu segera menutup lagi, agar apa? Agar Firaun tidak agar Firaun tidak bisa mengejar beliau. Tapi Nabi SAW disampaikan, Musa alaihissalam disampaikan kepada beliau, jangan kau pukulkan dulu, jangan kau tutup dulu airnya, biarkan. Ternyata ketika terbuka itulah Firaun masuk mengejar. Nah, saat itulah ternyata Masya Allah, Allah tutupkan dan Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kemudian juga ada cerita Nabi Nuh dalam surat ini Pak. Di mana cerita Nabi Nuh? Sebagaimana kita ketahui, beliau pun dimusuhi oleh siapa? Kaumnya. Beliau berdakwah sampai berapa tahun Pak? Sampai 1000 tahun illa khamsin, kurang 50, berarti berapa? 1000 kurang 950 tahun, Masya Allah. Dakwah beliau mati-mati, tapi beliau tidak didengar, beliau dikucilkan. Bahkan beliau ketika diperintah oleh Allah membuat perahu, mereka mengolok-olok, mereka mengejek-ngejek, subhanallah. Tapi apa kesudahannya? Kesudahannya seluruh kaumnya Nabi Nuh bagaimana Pak? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi siapa? Ibrahim dengan kaumnya Nabi Raja Namrud ya, kaumnya Lut juga, kaumnya Syuaib, kaumnya Ad dan Samud. Itu di dalam surat ini Pak. Surah apa tadi Pak? Asy-Syu'ara. Nah, ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini memberikan hikmah kepada Rasulullah bahwa setiap nabi itu bakal dimusuhi. Bahwasanya setiap dakwah yang berupa kebenaran itu pasti akan dimusuhi. Tapi jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa gentar, jangan merasa takut. Kenapa? Karena nanti kesudahannya akan menjadi pemenang. Sebagaimana Nabi Musa yang menang, Nabi Ibrahim yang menang, Nabi Nuh yang menang, Nabi Lut, Nabi Syuaib, seluruhnya menjadi pemenang. Maka engkau hai Rasul
dakwahlah kau, seru kau walaupun kau akan dimusuhi, jangan pernah takut. Kenapa? Karena kau akan menjadi pemenang. Inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, surah Ar-Rum ya, bahwasanya hak bagi kami, wajib bagi kami apa? Untuk menolong orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib bagi kami, maksudnya bagi kami siapa Pak? Bagi Allah. Jadi wajib bagi kami, wajib bagi Allah menolong, yaitu orang-orang yang beriman ya, maka jangan pernah takut ya. Oh ini ya terganggu. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, bahwasanya di dalam dakwah secara terang-terangan ini, Nabi mulai Pak mengajak dan mengumpulkan kerabat-kerabat dekatnya, paman-paman dan juga siapa? Sepupunya. Nabi ajak. Sehingga Bapak Ibu terkumpullah saat itu 45 orang. Berapa? 45 orang dari kerabat beliau, pamannya, saudara-saudaranya. Nabi berdakwah ya. Ketika Nabi menyampaikan, menyeru tentang dakwah Islam ini, tapi disela oleh siapa? Abu Lahab. Ini Abu Lahab itu siapanya Nabi Pak Bu? Pamannya Rasul. Beliau itu adik ya atau kakaknya Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Abu Lahab dia berkata, ya, kalau Abu Jahal pamannya bukan Bapak Ibu. Abu Jahal itu bukan pamannya Rasul. Ini kebanyakan orang mengatakan Abu Jahal itu pamannya Rasul, bukan paman. Abu Lahab lah pamannya Rasul. Abu Jahal beda lagi suku. Nanti kita bahas khusus tentang Abu Jahal, ada nanti ceritanya insya Allah. Nah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada keluarganya, Abu Lahab mengatakan, wa haula'i hum amumatuka wa banu ammika. Mereka inilah paman-pamanmu, paman Rasul maksudnya ya. Wa banu ammika, anak dari pamanmu. Anak dari paman itu siapa ya? Berarti Pak sepupu ya. Ini seluruhnya yang berkumpul paman-pamanmu, sepupu-sepupumu. Fatakallam, bicaralah, sok sampaikan. Tapi apa? Wada' as-sobah, tapi tinggalkan as-sobah. Sobah itu ya, agama yang baru. Tinggalkan agama yang baru. Maksudnya agama yang baru itu apa? Agama yang tidak diajarkan oleh nenek moyangnya, begitu. Yang tidak diajarkan oleh siapa? Nenek moyang yang terdahulu, begitu. Kenapa? Karena nenek moyang itu menyuruh untuk menyembah apa? Berhala. Sementara ini tidak untuk menyembah berhala. Demikian. Ini error lagi ya? Ada dulu. Kemudian i'lam, kata Abu Lahab ini masih Pak, ketahuilah annahu laisa liqaumika bil arabi qatibatun taqatun. Ketahuilah bahwasanya kaummu, maksudnya kerabat-kerabatmu, keluargamu itu tidak mampu menghadapi, tidak mampu melawan orang Arab seluruhnya. Jadi nanti kalau misalnya kerabat-kerabatmu, ini ke Abu Lahab ya, ini contoh bahasa gamblangnya Pak. Jikalau engkau mendakwahi kami, begitu. Jikalau engkau menyuruh kami beragama sebagaimana agamamu, maka nanti seluruh orang Arab memusuhi kami, maka kami tidak mampu melawan orang-orang Arab, begitu Pak. Maka sok bicara tapi tinggalkan apa? Agama. Kau akan didengarkan, kau akan dipatuhi, tapi dengan syarat apa? Tinggalkan agamamu. Kenapa? Karena ketika agamamu dibawa, maka ini akan berbahaya bagimu dan bagi keluargamu. Begitulah. Ini alasannya siapa? Abu Lahab tidak mau menerima dakwah siapa Pak? Rasul. Kenapa alasannya? Takut orang-orang Arab nanti memusuhi. Kenapa? Karena pasti nanti akan dimusuhi, begitu. Ini masih error lagi ya? Ini TK laptop sayanya gitu. Tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ketika Abu Lahab katakan ya, bahwasanya ketika kami nanti memeluk agama baru, engkau menganggap agama baru, maka kami tidak mampu melawan, kita tidak mampu melawan orang-orang
Arab. Wa ana ahaqqu man akhadzaka, dan akulah yang paling berhak untuk mencegahmu. Aku yang paling berhak untuk apa? Mencegahmu. Kenapa Bapak Ibu? Abu Lahab yang paling berhak untuk mencegahmu, mencegah Rasul? Karena dia adalah apa? Saudaranya, pamannya. Paman itu wakil dari siapa Pak? Ayah. Ini harus kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi orang yang paling harus kita hormati setelah ayah dan ibu adalah apa? Paman dan bibi, karena mereka lah adik-adik orang tua kita. Kedudukan mereka sama seperti kedudukan orang tua kita. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Abu Lahab, aku yang paling berhak untuk mencegahmu. Karena aku adalah keluargamu, aku adalah pamanmu, begitu. Fahasbuka banu abika, cukuplah anak-anak dari ayahmu, cukuplah sepupu-sepupumu. Maksudnya apa? Cukuplah engkau bersama kami untuk terus apa namanya tuh? Dalam keadaan berkerabat, berkeluarga, jangan bercerai-berai. Kenapa? Karena kau membawa agama, pasti kami akan bercerai-berai. Wa in aqamta ala ma anta alaihim fa huwa aisaru alaihim min an yasiba bika butun Quraisy. Kalau engkau ya tetap pada agamamu ini ya, itu lebih mudah daripada nanti apa? Daripada nanti orang-orang Quraisy menyerangmu. Daripada nanti orang-orang Quraisy, orang-orang Arab memusuhimu. Jadi kalau engkau berada pada saat ini cukup berhenti begitu, maka itu lebih aman, lebih mudah bagi kami nih. Untuk apa? Untuk tidak bermusuhan dengan orang-orang apa? Arab. Daripada ketika kau terus mendakwahi, terus kau sampaikan ajaran ini, maka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy akan memusuhimu, memusuhi kami, dan itu lebih berat bagi kami. Begitu. Kata siapa ini Pak? Abu Lahab. Wa tamudduhum bil Arab, seluruh orang Arab akan apa namanya itu? Akan memusuhi apa kerabat-kerabatmu. Fama ra'aitu ahadan ja'a ala bani abihi bi syarrin mimma ji'ta bih. Tidak aku lihat seorang pun, kata beliau, yang datang yang apa nama itu, tidak aku lihat seorang pun ya di mana itu adalah anak dari ayahnya. Maksudnya gini Pak, tidak aku lihat seorang anak pun yang lebih buruk yang dia bawa kecuali siapa? Engkau yang kecuali engkau yang membawa agama baru. Maksudnya gini Pak, tidak ada seorang anak pun, misalkan gini Kak, kalau kita cerita kepada anak kita, nggak ada anak-anaknya yang lebih pintar daripada kamu gitu misalnya. Tidak ada anak-anak lain yang lebih jelek daripada kamu misalnya begitu. Nah ini kata Abu Lahab, tidak ada seorang anak pun yang dibawa yang lebih jelek kecuali yang engkau bawa begitu. Tidak ada seorang anak pun yang membawa sesuatu begitu ya. Saya ulangi, tidak ada seorang anak pun yang membawa sesuatu lebih buruk daripada apa yang engkau bawa begitu Pak. Kalau ada orang yang membawa bom, ada yang membawa apa misalnya, membawa ya sesuatu yang buruk, itu tidak buruk untuk Abu Lahab. Karena yang lebih buruk apa? Membawa agama baru. Karena itu akan dimusuhi oleh seluruh orang-orang Arab. Ya, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika Abu Lahab mengatakan seperti itu, maka Nabi pun diam. Jadi Nabi tidak bisa apa? Berbicara. Ya, Nabi diam. Karena ya satu sisi betul gitu apa yang disampaikan siapa? Abu Lahab benar, ternyata nanti mungkin bisa jadi akan dimusuhi. Aduh, nanti suatu saat akan apa namanya? Ya, dikucilkan begitu dan lain sebagainya. Maka Nabi pun akhirnya apa? Diam, karena tidak tahu apa yang beliau harus lakukan. Akhirnya Nabi pun diam dan tidak walam yatakalam fi dzalikal majlis. Akhirnya Nabi tidak berbicara lagi di majelis itu. Disanggah oleh siapa tadi Pak? Abu Lahab ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, ketika setelah pertemuan itu kemudian Nabi pun disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah lagi kepada siapa? Keluarganya, dan Nabi diteguhkan agar apa? Agar tidak boleh takut, tidak boleh apa? Gentar, tidak boleh merasa ciut dengan apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh siapa tadi? Abu Lahab. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya Nabi kembali mengumpulkan kerabatnya Pak kedua kalinya. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi ahmaduhu. Segala puji bagi Allah, aku memujinya.
wa asta'inuhu dan aku memohon pertolongan kepadanya, wa uminu bi dan aku beriman kepadanya, wa atawakkalu alaihi dan aku bertawakal kepadanya. Lihat pujian kepada Allah di awal mula apa? Sampai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau rapat, kalau kita mau ya ada berbicara secara resmi begitu ya, maka sunnahnya mengucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan lain sebagainya. Itu sunnah. Nah, ini pun Nabi menyampaikan itu ketika mengatakan kepada kerabat-kerabatnya yang kedua kali. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah wahdah, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Nabi mengatakan, innar ra'id la yakdzibu ahlahu. Sesungguhnya seorang pemimpin itu, raid pemimpin, la yakdzibu ahlahu, dia tidak akan mendustai keluarganya. Maksudnya apa? Seorang pemimpin tidak akan mendustai keluarganya. Seorang kepala rumah tangga, dia tidak akan pernah menjerumuskan kepada keburukan kepada keluarganya, begitu. Seorang pemimpin tidak akan pernah berdusta kepada keluarganya, tidak akan pernah berbuat buruk kepada keluarganya, demikian. Kemudian kata beliau, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inni Rasulullah ilaikum khossatan, aku sungguh adalah utusan kepada kalian secara khusus. Aku adalah Rasul. Apa Rasul itu Pak? Utusan. Demi Allah, aku adalah utusan Allah untukmu secara apa? Khusus, untuk kalian. Maksud untuk kalian itu untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kerabat Rasul, untuk Bani Hashim, untuk Bani Muthalib. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian secara khusus. Wa ilan nasi amatan, dan kepada manusia secara umum. Secara khusus kepada kalian, kepada manusia lain secara apa? Umum. Wallahi, demi Allah kata Nabi, la tamutunna kama tanamun, demi Allah kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan demi Allah kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian tidur. Wala tuhasabunna bima ta'malun, dan sungguh kalian akan dihisab. Dihisab di apa Pak ya? Dihisab, di apa namanya itu? Dihisab itu dihisab, dihitung. Dihitung apa maksudnya Pak? Diamal, ditanya pertanggungjawabannya begitu atas setiap apa yang kita lakukan. Wala tuhasabunna bima ta'malun, kalian akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Wa innaha aljannatu abadan awin naru abadan, sesungguhnya adalah ada surga selamanya atau neraka apa? Selamanya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ada surga bagi yang beriman kepada Allah selamanya, tapi ada juga neraka bagi orang yang apa? Tidak beriman kepada Allah selamanya. Masya Allah. Ini kata siapa Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar kalau pertemuan yang kedua beliau mengatakan dengan cara yang apa Pak? Tegas. Masya Allah. Beda dengan yang pertama, ada rasa takut dan lain sebagainya. Yang kedua ini diperintah oleh Allah untuk tegas, tidak ada rasa takut, begitu. Masya Allah. Maka Abu Thalib, beliau berkata, Abu Thalib siapa Bapak Ibu berarti? Pamannya beliau ya, yang mengasuh Rasul. Masya Allah. Karena beliau tahu bagaimana Rasul ini hebatnya, jujurnya, begitu hebatnya begitu. Maka beliau membela Abu Thalib ini membela siapa? Rasulullah. Ma'ahabba ilaina mu'awanataka, kami begitu senang menolongmu. Wa aqbalna li nasihatika, kami selalu sedia untuk menerima nasihatmu. Wa asyadda tasdiqana li hadisika, kami senantiasa membenarkan apa yang kau ucapkan. Ya, ini kata siapa Pak? Abu Thalib. Kami begitu senang menolongmu, kami begitu senang mendengarkan nasihatmu, kami begitu membenarkan apa yang engkau ucapkan. Asra'uhum anni mana tadi? Wa haula'i banu abika mujtami'un, dan inilah anak-anak dari ayahmu, inilah sepupu-sepupumu, mujtami'un, berkumpul semuanya. Saat ini sepupu-sepupumu berkumpul semuanya.
wa inna ma ana ahaduhum ghairu anni asra'uhum ila ma tuhibbu. Dan akulah sesungguhnya yang paling yang cepat menyambut apa yang kau inginkan. Maksudnya apa? Mendengarkan untuk apa? Nasihatmu, mendengarkan, membenarkan ucapanmu, kamilah yang paling cepat apa yang kau inginkan. Famdi lima umir tabih, maka teruskanlah apa yang kau diperintahkan, apa yang diperintahkan kepadamu. Fa wallahi, demi Allah, la azalu akhutuka wa amnauka, demi Allah aku akan selalu melindungimu, aku akan selalu menjagamu, membelamu. Ghairu anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muthalib, akan tetapi jiwaku masih belum setuju untuk berpisah dengan agamanya Abdul Muthalib. Maksudnya agamanya siapa, Pak? Nenek moyang yang menyembah apa? Berhala. Tapi kami, atau khususnya aku, kata siapa? Abu Thalib, aku belum bisa berpisah, belum bisa meninggalkan agama yang lamanya, yaitu siapa? Agamanya nenek moyangnya. Maka kemudian Abu Lahab mengatakan, hadhihi wallahi as-sau'ah, demi Allah ini adalah sebuah keburukan. Kenapa? Karena kalau dibela oleh Abu Thalib, aduh ini pasti akan dimusuhi, nanti akan buruk nih bagi kita, nih bagi kami, begitu. Khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairukum, cegah dengan apa? Cegah kedua tangannya oleh kau sebelum akhirnya orang yang lain akan mencegahnya. Maksudnya apa, Pak? Diamkan Muhammad ini, jangan sampai berkata-kata olehmu, ya, maksudnya diamkan olehmu, jangan sampai dia berkata-kata lagi, karena kalau kau tidak diamkan maka orang lain yang akan mendiamkannya. Begini. Faqala Abu Thalib, kemudian Abu Thalib berkata, wallahi, demi Allah, lanamna'uhu ma baqaina, demi Allah kami akan membelanya selama kami hidup. Masyaallah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini dakwah Nabi yang keberapa berarti? Dua kali ya, yang mengumpulkan kerabatnya, Masya Allah, dengan tegas, dengan lugas. Dalam pertemuan yang kedua ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dengan tegas, ya, demikian untuk berdakwah kepada siapa? Kepada keluarganya beliau, ya. Bahkan akhirnya di pertemuan ini Nabi SAW dibela oleh siapa, Bapak Ibu? Oleh Abu Thalib, ya. Sok, silahkan dakwah, begitulah intinya, ya. Jangan pernah merasa takut, karena aku akan membelamu. Masya Allah. Selama kami hidup, selama aku hidup, aku akan membelamu mati-matian. Masya Allah. Inilah pembelaannya siapa, Pak? Dan ini betul-betul terbukti. Nanti insya Allah kita akan dengarkan, nanti akan kita simak bagaimana pembelaan beliau, ya, di di tengah-tengah permusuhan yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Masya Allah, ya. Inilah hebatnya. Maka Bapak Ibu, Abu Thalib ini karena begitu besar jasanya kepada Rasulullah, kepada Islam, maka akhirnya nanti Nabi meminta syafaat kepada Allah agar meringankan siksanya siapa? Abu Thalib. Jadi begitu ringan nanti siksanya, insya Allah. Terputus lagi kita? Enggak ya? Oh, enggak, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Aman, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah beliau mengumpulkan kedua kali ini, setelah mendengar pembelaan dari siapa, Pak? Abu Thalib, maka akhirnya beliau naik, Pak, ke bukit mana? Sofa. Sofa itu di mana, Pak? Dekat apa? Ka'bahnya, ya, agak ke sebelah apa itu teh? Sebelah mana itu tepatnya? Utara. Saya bingung itu sebelah mana itu teh. Ya pokoknya ke arah mana itu teh? Ke arah yang makom apa? Ibrahim, ya, ke sebelah sana. Baik. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, beliau berdiri di bukit Sofa, kemudian beliau berteriak, Pak. Siapa maksudnya ini, Pak? Rasul berdiri berteriak. Beliau mengatakan, ya sobahah, wahai manusia yang berada di pagi hari, gitu. Maksudnya pada saat itu saat pagi hari. Fajtama ilaihi butunu Quraisy, maka akhirnya orang-orang yang ada di Mekah itu, di orang-orang Quraisy itu, akhirnya mereka berkumpul mendatangi siapa? Rasul. Jadi ini Nabi memanggil orang-orang yang ada di dalam yang ada di mana, di sekitar Ka'bah. Ya sobah,
Ya sobaha, hei orang-orang yang berkumpul di pagi hari, kan dia kumpul-kumpul, gitu kata siapa? Kata kita, maka kata Rasulullah SAW. Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat, ya. Kemudian setelah beliau peringatkan itu tadi keluarganya, kemudian Nabi naik ya ke Sofa, ke bukit apa? Sofa. Faja'ala yunadi ya Bani Fihr. Kemudian beliau memanggil ya Bani Fihr. Bani Fihr itu keturunan Fihr, maksudnya Quraisy. Hei orang-orang Quraisy. Ya Bani Adi, wahai Bani Adi. Bani Adi itu salah satu nenek moyangnya Umar bin Khattab. Hei Bani Adi. Libutuni Quraisy. Nah, beliau memanggil ke suku-suku yang ada di Quraisy. Beliau panggil satu persatu suku-suku, kabilah-kabilah. Hatta jitama'u, sehingga mereka pun berkumpul. Oh, karena ini penting nih apa yang disabdakan oleh siapa? Muhammad, begitu kata mereka. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Dan ketika seseorang dia tidak bisa berkumpul langsung, mereka ini mengutus utusannya, mengutus anaknya, mengutus saudaranya, mengutus siapa gitu. Coba apa itu yang disampaikan oleh siapa? Muhammad. Datangilah. Jadi mengutus utusan agar datang kepada seruan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faja Abu Lahab wa Quraisy, sampai Pak Abu Lahab pun datang ke tempat itu. Jadi Abu Lahab pun datang ke mana Pak? Ke bukit Sofa. Ini ada apa ini, mereka berkumpul-kumpul ngabring. Nah, maka datanglah Abu Lahab pun. Maka ketika sudah berkumpul Bapak Ibu, akhirnya Rasul SAW beliau menyampaikan ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyiru alaikum. Apakah jikalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di sana di lembah, beliau itu kan ada di mana Pak? Di bukit. Kalaulah nanti atau saya katakan di lembah itu di sebelah sana, di lembah itu ada sekelompok kuda, sekelompok pasukan maksudnya, pasukan berkuda. Ada sekelompok pasukan berkuda ingin menyerang kalian. Akuntum musaddiqi? Apakah kalian membenarkan apa yang aku ucapkan? Lihat Pak. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Nabi ini sengaja bertanya, menguji apakah Nabi itu berdosa atau tidak? Apakah orang-orang itu percaya atau tidak kepada Rasul? Sebelum Nabi menyampaikan sesuatu, Nabi uji dulu apakah aku ini dipercaya atau tidak oleh kalian, begitu Pak. Maka ketika Nabi bertanya seperti itu, jikalau nanti ya atau di seberang sana, di lembah sana ada sepasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Maka kata mereka, kata siapa? Orang-orang Quraisy, "Na'am." Iya, kami yakin. Kenapa? Majarobna alaika illa sidqan. Kami belum pernah menemuimu kecuali engkau adalah orang yang orang yang selalu jujur. Kami tidak pernah melihatmu orang yang dusta. Kami tidak pernah mendengar bahwa engkau pernah berdusta. Kami selalu mengetahui bahwa engkau adalah orang yang jujur. Maka kami berkeyakinan, kami percaya apa yang kau lakukan, yang kau katakan adalah benar. Ini orang-orang Quraisy mengatakan begitu. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya Nabi mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian bahwasanya di antara kalian ini ada azab yang pedih. Ada apa? Ada azab yang pedih. Maksudnya ada neraka. Kenapa ada neraka maksudnya Bapak Ibu? Kalaulah kalian tidak mau mengikuti apa yang aku perintahkan, ancamannya apa Pak? Neraka. Begitu maksudnya. Kalau kalian tidak beriman kepadaku, ancamannya apa? Neraka. Aku ngasih tahu kepada kalian, kalian harus beriman kepadaku. Itu inti dari yang beliau sampaikan. Ini nadhirun lakum. Aku memberi peringatan kepada kalian, baina yaday azab syadid. Di antara kalian ada azab yang sangat pedih jikalau kalian tidak beriman kepadaku. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, setelah mengetahui apa yang ingin Nabi sampaikan, setelah mengetahui apa yang Nabi sampaikan, maka Abu Lahab
dia berkata seperti ini, tabban laka sairal yaum, celaka bagimu ya seluruh hari ini. Jadi sepanjang hari ini kecelakaan bagimu. Kenapa? Alihada jama'tana, karena perkara seperti ini, karena perkara yang bodoh ini, perkara yang remeh-temeh ini engkau mengumpulkan kami, begitu. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, karena Abu Lahab mengatakan kepada Rasulullah, celaka engkau hai Muhammad, begitu. Celaka engkau hai Muhammad, karena apa? Karena perkara inilah engkau mengumpulkan kami. Nah, maka akhirnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, karena Abu Lahab mencela Rasulullah, maka turunlah surat apa Bapak Ibu? Al-Lahab. Apa judulnya? Ya, apa judulnya? Apa bunyinya? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bahwasanya celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa? Celakalah apa yang diperbuat oleh Abu Lahab. Wa tabba, dan demikian pula celakalah dia. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Jadi turun ayat Al-Lahab ini adalah ketika Nabi berada di mana Pak? Di Bukit Sofa ketika mendakwahi siapa? Orang-orang apa? Quraisy. Kemudian Nabi menguji apakah orang-orang Quraisy mengimani beliau atau percaya kepada beliau. Mereka pun akhirnya percaya. Tapi ketika disampaikan kisah yang sebenarnya, bahwasanya Nabi adalah seorang utusan memberi peringatan kepada mereka pun tidak beriman. Bahkan Abu Lahab mengatakan apa? Kecelakaan bagi Muhammad, karena seperti inikah engkau mengumpulkan kami? Insya Allah. Maka Bapak Ibu, akhirnya turunlah ayat surah apa tadi Pak Bu? Al-Lahab ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya Bapak Ibu ya, Nabi terus berdakwah secara apa? Terang-terangan di tempat berkumpulnya orang-orang apa? Quraisy. Terus berdakwah. Beliau bacakan Quran sebagaimana rasul-rasul sebelum beliau. Apa? Ya qaumi ibudullah wajtanibut taghut. Wah, Nabi dengan terang-terangan Pak saat itu menyampaikan kepada orang-orang, hei kaumku, sembahlah Allah, jauhilah taghut. Demikian kata siapa? Nabi SAW. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, semakin hari dakwah Nabi semakin apa? Meluas. Terus banyak orang yang akhirnya banyak memeluk agama Islam ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, karena banyak orang yang meluk agama Islam Pak, awalnya memang gak masalah, tapi nanti antara keluarga, di mana keluarga ini ada yang memeluk agama Islam, ada yang masih beragama nenek moyang, akhirnya ada terjadi apa? Perselisihan, ada terjadi gap begitu. Maka akhirnya orang-orang Quraisy saat itu merasa apa? Gerah. Orang-orang merasa apa? Gerah. Wah, ini si Muhammad ini nih menghancurkan kerabat begitu Pak. Memisahkan antara ayah dengan siapa? Anaknya. Antara adik dengan apa? Kakaknya. Ibu dengan anaknya. Bahkan Mus'ab bin Umair Pak, Mus'ab bin Umair itu dimusuhi oleh siapa? Ibunya, sampai diusir Pak. Nanti kita akan kisahkan setelah pertemuan ini. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, karena dilihat bahwasanya potensi Muhammad ini, potensi Rasulullah ini Pak, kalau dibiarkan akan semakin terus membahayakan apa? Kafir Quraisy, kekeluargaan kafir Quraisy gitu, akan tercerai-berai begitu. Maka akhirnya tidak ada jalan lain kecuali untuk apa Pak? Menghentikan dakwahnya Rasulullah, menghentikan ajakannya dari siapa? Rasul. Tambah lagi Bapak Ibu ya, kalau sebelum-sebelumnya Nabi nggak pernah mencela siapa? Berhala, nggak pernah menyuruh untuk meninggalkan berhala, nggak pernah. Tapi ketika dakwah terang-terangan ini, Nabi disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk mencela, bahwa bukan untuk mencela, untuk agar orang-orang Quraisy agar mereka menjauhi peribadahan kepada apa? Berhala. Inilah ditambah Pak. Satu, tambahnya karena bercerai-berai di keluarganya begitu Pak ya. Yang kedua, Rasulullah ini begitu terang benderang, begitu berani untuk meninggalkan agama apa? Nenek moyang. Oh, inilah Pak akhirnya yang menyebabkan orang-orang Quraisy, yang menyebabkan Abu Jahal, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat rencana-rencana untuk mengusir siapa? Rasul, menghentikan Rasul atau mengusirnya atau bahkan apa Pak? Membunuhnya. Tapi sebelum kepada Rasul,
mereka lakukan juga mereka lakukan dulu kepada siapa Pak? Kepada sahabat-sahabat yang lemah. Sahabat-sahabat ya? Lemah. Siapa yang lemah itu? Orang-orang yang budak hamba sahaya. Itulah yang nanti akan disiksa satu persatu. Insya Allah kita akan ketahui di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di pertemuan ini kita bahas tentang awal mula dakwah Nabi secara apa Pak? Terang-terangan. Dimulai dengan mengumpulkan apa Pak? Keluarganya ya, Bani Hashim, Bani Muthalib. Yang pertama kali disanggah oleh siapa Pak? Abu Lahab. Yang kedua dengan cara terang-terangan dengan benerang begitu ya, Nabi sampaikan, kemudian dibela oleh siapa? Abu Talib. Karena ada pembelaan, maka Nabi berani memanggil orang-orang Quraisy. Beliau naik ke bukit apa Pak? Sofa ya, memanggil orang-orang suku-suku kabilah-kabilah yang ada di Quraisy saat itu untuk menyampaikan apa yang Nabi sampaikan ya. Maka Bapak Ibu, selama beberapa tahun nanti itu, maka akhirnya orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam ya. Tapi efeknya Pak tadi Pak, seorang anak yang masuk Islam, ibunya akhirnya apa? Membencinya, ayahnya membencinya. Seorang adik masuk Islam, kakaknya Pak? Membencinya. Akhirnya tercerai berai. Dan inilah salah satu alasan orang-orang Quraisy ingin mengusir atau menghentikan dakwah Rasul ya. Belum lagi nanti Nabi langsung tadi menyampaikan tentang meninggalkan apa? Berhala ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itu dulu mungkin ya, sampai yang berkaitan dengan bagaimana kenapa mereka orang-orang Quraisy ini tadi memusuhi siapa Pak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Insya Allah nanti kita akan membahas bagaimana metode-metode orang Quraisy dalam rangka menghentikan dakwah Rasul. Insya Allah kita akan bahas ya. Kemudian nanti juga ya di antara metode-metode mereka, nanti kita akan mengetahui salah satunya adalah dengan menyiksa orang-orang yang sudah masuk Islam. Masya Allah. Bagaimana penyiksaannya? Insya Allah kita akan coba bahas di kesempatan yang lainnya. Wallahu alam. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya, baik yang ada di masjid maupun yang ada di Zoom ya. Waliyatafadhal maskur. Silakan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ada? Nama saya Yusuf. Iya. Sering diucapkan oleh Ustadz ini selama ini. Tapi itu Nabi Yusuf. Begini Ustadz, memang begitu berat ya dakwah zaman Rasul ini. Yang ingin saya tanyakan atau sedikit ada diskusi barangkali, bagaimana di zaman modern ini, yang dalam arti dengan catatan akhlak kita belum tentu modern ya, meskipun zaman modern. Metode apa atau model seperti apa dakwah di zaman sekarang dan sasarannya siapa gitu. Mungkin sekarang banyak cara, dan bahkan tanpa dakwah pun karena membaca Al-Quran seorang non muslim bisa menjadi mu'alaf gitu, karena terbukti kebenaran-kebenaran Al-Quran ini di dalam kehidupan sehari-hari atau di alam yang kita lakukan atau kita rasakan sekarang gitu. Nah, kira-kira gimana dakwah yang harus kita laksanakan? Karena dakwah ini kan harus terus. Kalau tidak dilaksanakan berarti kita dosa gitu. Apalagi sekarang lagi ramainya itu si Panji Gumilang itu kan, pesantren Al Zaitun, katanya pesantren padahal bukan pesantren kalau begitu ya. Kok kayaknya dibiarkan aja gitu, tidak ada langkah-langkah yang konkret, konstruktif itu ya, untuk supaya Islam ini jangan terganggu lah gitu. Tapi di sisi lain kita ini dibatasi dengan undang-undang kebebasan beragama. Yang jelas agama di Indonesia ini ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, ada 5 gitu ya. Jangan sampai masuk kepada salah satu agama kita itu atau agama mereka juga gitu. Nah, kira-kira Ustadz seperti apa langkah-langkah kita di masa sekarang ini gitu, yang sangat kompleksitasnya tinggi gitu ya zaman sekarang ini. Saya khawatir anak-anak kita, cucu kita bagaimana menghadapi masa yang akan datang gitu.
kita sendiri harus bagaimana gitu. Kalau untuk pribadi sih ya tinggal melaksanakan ibadah aja rajin gitu ya, membuat amal soleh atau sedekah dan sebagainya gitu. Tapi anak-anak kita, cucu kita gitu, karena pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali terhadap pergaulan dan sosialisasi mereka gitu. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Yusuf ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, dan memang salah satu kewajiban kaum muslimin adalah apa? Dakwah. Itu adalah kewajiban ya Bapak Ibu. Tidak ada pertentangan para ulama bahwasanya dakwah ini adalah kewajiban kita semua ya. Baik yang laki-laki maupun yang pria ya. Ya apa? Laki-laki maupun apa yang perempuan. Jadi semuanya wajib untuk apa? Berdakwah. Nah, berdakwah ini bahwa kata para ulama terdiri atau terbagi dalam beberapa bagian. Ada dakwatul bilhal, dakwah bilhal. Dakwah dengan apa tadi Pak? Dengan kelakuan, dengan apa? Akhlak. Dan inilah dakwah yang paling apa ya? Yang paling harus diperhatikan oleh kita. Karena yang namanya akhlak ini Pak, pertama kali yang akan dilihat oleh orang-orang luar Islam maupun orang-orang yang beragama Islam. Jadi ketika seseorang baik, ketika seseorang dia penuh akhlak yang mulia ya, itu tidak secara langsung dia itu sedang apa Pak? Berdakwah. Bahwa inilah ajaran Islam yang begitu mulia, begitu Pak. Jadi artinya dakwah itu yang pertama dakwah apa? Bilhal, dengan akhlak yang mulia, dan inilah yang paling utama kata para ulama. Karena orang-orang non muslim ya, mohon maaf ya, orang-orang jangankan non muslim, kita aja orang-orang yang Islam yang masih agak-agak jauh dari masjid, kalau melihat orang yang ahli masjid Pak, kalakuana apa misalnya pika keheuleuh, apa pika keheuleuh teh pika sebeleun, maka apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin lakukan, justru yang mereka ingin lakukan menjauhi seperti yang kita lakukan. Mohon maaf ya Pak ya, saya punya, mohon maaf sekali lagi, saya ada kawan lah, masih saudara, dan itu saya selalu nasihati beliau. Masya Allah, dia jenggotan, dia apa nama tuh, cingkrang, wah bagus pokoknya, dia ahli masjid dan lain sebagainya. Tapi dalam bab muamalah, subhanallah, dalam bab muamalah selalu merugikan adiknya, merugikan siapa? Kakaknya, merugikan orang tuanya. Aduh subhanallah, ketika ada di situ selalu aja ada masalah. Padahal dia ahli apa Pak? Masjid. Maka dengan seperti itu akhirnya apa? Justru akan mengotori apa Pak? Islam itu sendiri, subhanallah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang paling penting itu adalah apa? Akhlak. Ini yang pertama. Dan seluruh kita insya Allah mampu untuk melakukannya begitu. Karena dakwah dengan akhlak ini dari mulai anak kecil sampai anak besar apa? Orang dewasa insya Allah mampu melaksanakannya, mampu melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada dakwah bil lisan, dakwah dengan apa Pak? Dengan lisan. Nah inilah dakwah dengan lisan ini baik kepada orang non muslim maupun seorang muslim. Karena orang yang paling penting sekarang ini Pak, mengembalikan muslim kepada Islamnya. Karena banyak orang muslim tapi jauh dari Islam. Kata para ulama, al-yaum, hari ini, al-muslim fi wadin, muslim ada di satu lembah, wal Islam fi wadin akhar, dan Islam ada di lembah yang lain. Betapa banyak hari ini Pak orang yang beragama Islam, ngaku agama Islam tapi tidak pernah melaksanakan apa? Salat. Ngaku beragama Islam, nggak ngerti bagaimana ini hukum ini itu, masih jauh sekali. Kenapa? Karena antara muslim dengan ajaran Islam jauh. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, dakwah bil lisan yang paling penting ya, dakwah bil lisan, dengan lisan kita yang paling penting, mengembalikan mengembalikan muslim kepada apa? Islam. Memahamkan kaum muslimin kepada apa? Islam. Inilah yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita ya. Balighu anni walau ayah.
sampaikan dariku walaupun apa? Satu ayat. Maksudnya apa? Dakwah bil lisan ini kalau kita dalam rangka bergaul, dalam rangka kita bersama-sama, ya kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, adapun misalnya mohon maaf ya dakwah bil lisan secara ini maka memang butuh pemahaman dan ilmu yang lebih dalam begitu ya. Kenapa? Karena banyak atau kompleks permasalahan-permasalahan, pertanyaan-pertanyaan dari apa? Masyarakat. Tapi bagi dakwah secara individu dengan tetangga kita bergaul dengan siapa, itu kata para ulama adalah kewajiban kita ya, balighu anni walau apa? Ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat ya itu. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, termasuk dakwah bil lisan adalah dakwah bil kitabah, dakwah dengan apa? Tulisan. Tulisan ini masuk ke dalam lisan juga. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan berupa tulisannya. Bagi kita sekarang masya Allah ya ada share-share begitu, itu bagus silahkan. Akan tetapi bagusnya kalau kita sebelum men-share tanyakan dulu kepada orang yang sudah apakah ini benar atau tidak. Yang kita kadang-kadang mohon maaf ya, saya banyak menemukan share-sharean atau subhanallah nukieu di share gitu ya kan, ternyata ini begini. Nah ini teh tahu bahwa ini teh tidak benar, tahu ini teh keliru ya, apabila kita memang mengetahui lebih dalam tentang apa yang disampaikan. Maka bagusnya ingin kita berdakwah masya Allah bagus ya, tapi sebelumnya bagusnya adalah memilah-milih kira-kira apa yang akan di-sharekan itu sudah betul atau tidak begitu ya. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga yang paling penting amar ma'ruf dan nahi mungkar juga. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bagian dari apa? Dakwah, yaitu menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat apa? Buruk ya. Dan di amar ma'ruf nahi mungkar inilah tanda kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah salah satu amar ma'ruf nahi mungkar sekemampuan kita kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubah kemungkaran itu dengan apa? Tangannya, dengan kekuasaannya. Misalnya Bapak tadi lihat di mana ini, di kampung ini, atau misalkan tadi yang disebut gitu kan pesantren tapi ternyata bukan apa? Pesantren. Nah, kita mampu untuk mencegahnya. Maksudnya mencegah dengan apa? Kemampuan ini. Karena kita pemerintah misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Bapak misalkan presiden, apa yang lakukan Pak? Segera perintahkan itu untuk apa? Tutup kan begitu ya. Kalau memang betul-betul apa? Menyimpang seolah-olah Islam padahal jauh dari Islam. Tutup pesantrennya seperti itu kalau kita punya apa Pak? Kekuasaan gitu. Kalau kita tidak punya kekuasaan kata Nabi fabilisani, maka amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa ini? Lisannya. Mungkin lisannya kita datangi atau bagaimana cara apa? Diskusi dan lain-lain, atau kita buat apa tadi? Tulisan tentang apa? Tentang penyimpangan-penyimpangan aliran itu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau juga tidak mampu seperti itu fabiqalbih, maka dengan apa ini Pak? Hati. Maksudnya dengan hati ya kita mengingkari segala keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut ya, kemudian kita mendoakan mudah-mudahan orang tersebut kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, kembali taubat dan kembali benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya harapkan ya. Demikian mungkin Pak ya. Jadi artinya masya Allah yang paling penting adalah dakwah bilhal, dengan dakwah dengan akhlak yang mulia ya, kemudian dengan dakwah yang lainnya sebagaimana tadi sudah disampaikan. Wallahu a'lam. Ya, maka Pak Budi. Ustadz dan sahabat-sahabat al-muhajirin semua, saya sangat setuju sekali bahwa dakwah yang paling utama itu adalah dakwah dengan akhlak, atau dalam bahasa internasionalnya teaching by example gitu. Jadi itu akan membuahkan keteladanan muslim di mata masyarakat luar muslim dan tentunya di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi juga, saya punya selama 20 tahun saya punya dua sahabat yang luar biasa. Yang satu setiap tahun dia bisa pergi umroh, tapi yang satu lagi dia hanya sekali saja berumroh dalam 20 tahun. Ternyata dalam mengimplementasikan Islam justru yang baru umroh satu kali, dia setiap ajarannya dalam ajaran Islam dia
implementasikan pada perilakunya setiap hari, sehingga teman-teman ya lebih dekat dan justru merasa orang ini hebat, padahal baru sekali. Dia membandingkan dengan sahabat saya yang lain yang 20 setiap tahun berumroh, dia begitu tertutup dan kelihatan agak sombong ya. Nah, di sini kelihatan bagaimana teaching by sample itu atau dakwah bil akhlak itu sangat luar biasa. Yang kedua tentunya ini saya promosi kepada sahabat-sahabat Al-Muhajirin, terus ikuti Sirah Nabawiyah, karena di Madinah nanti akan lebih seru bagaimana cara Nabi berdakwah, bagaimana turunnya piagam Madinah, bagaimana Ansor dan Muhajirin, lebih seru lagi. Ikuti terus Sirah Nabawiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah saya punya di Muhajirin ini punya Pak? Ambasador ya. Ambasador. Jazakallahu khairan ya. Memang Masya Allah ya. Memang betul Pak ya. Nanti kita akan menemukan satu persatu bagaimana serunya, betul ya. Serunya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi setelah di mana Pak? Di Madinah. Bagaimana hijrah, Masya Allah. Itu seolah-olah betul Pak, seolah-olah kita berada di mana? Saat bersama peristiwa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi kalau diceritakannya di sana, di mana itu? Di Madinah. Jadi sambil melihat tempatnya begitu ya, di mana tempatnya Rasul dahulu, di mana kampungnya Rasul dulu lahir, di mana rumah Khadijah dulu, Masya Allah, di mana nanti wafatnya Khadijah, Masya Allah. Itu begitu merasuk ke dalam jiwa kita ya. Jadi intinya insya Allah sama-sama umrah. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan bisa mempelajari apa yang Nabi SAW lakukannya di perjalanan hidup beliau. Maka kata Pak Budi tadi, jangan tinggalkan Pak? Sirah Nabawiyah. Ya maksudnya bukan di sini ya Pak ya. Jadi Bapak silakan beli Pak? Bukunya, atau hadiri saja di tempat-tempat yang memang mengkaji Sirah Nabawiyah. Masya Allah, ini begitu besar manfaatnya bagi kita. Menambah Pak? Keimanan insya Allah ya. Yang kedua tadi terima kasih juga tanggapan dari Pak Budi bahwasanya dakwah yang paling penting adalah dengan cara Pak? Bil hal tadi, dengan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Pak Budi. Hanya satu kali umroh, tapi umroh yang lainnya tidak dilakukan. Hanya sekali umroh, tapi amal yang lainnya begitu diamalkan. Nah, itu lebih jauh efeknya begitu ya, pengaruhnya kepada orang-orang daripada orang yang berumroh berkali-kali tapi akhlaknya buruk ya, atau banyak nasihat tapi tidak dipraktekkan. Betul, sampel by sampel. Apa tadi Pak? Oh, teaching by sampel. Teaching itu teaching, sampel sampel. Apa Pak teaching teh? Mengajar ya, mengajar dengan contoh ya. Kalau dalam ada istilah istilah ulama itu, qudwah wahidah khairun min alfi nasihah. Satu qudwah, satu contoh teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Contoh teladan itu lebih baik daripada apa Pak? 1000 nasihat. Orang ngelarang-larang, nah kamu teh jangan ngerokok, awas ya. Bari jeung bari naon teh? Ngebul. Apa yang kita teh ngajarkeun naon eta teh Pak? Ngajarkeun rokok. Kemudian ibu-ibu gitu ya ngajari kepada anaknya, ayo ngaji. Bari jeung manehna naon? Lojo pipi. Nah, itu teh ngajarkan apa begitu. Nah, ini adalah qudwah wahidah khairun min alfi nasiha. Satu contoh teladan lebih baik daripada 1000 kali nasihat. Ya, terima kasih Pak Budi, jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah berkahi ya kita semua dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, cakap mungkin Pak? Cakap ya? Sudah jam 6:30. Insyaallah mudah-mudahan kita sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, baik yang ada di Masjid Al-Muhajirin maupun yang ada di rumah yang menyaksikan via Zoom. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua insyaallah.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.